Biasanya kalau saya ibaratnya suka-sukanya itu minimal running tuh 5 hari sampai 7 hari. Itu tetap sirkulasi Terus, nyala, jangan diisikan, kemudian sambil kita mapanin air, mapanin filter dan segala macam, biarkan sebuah yang namanya proses biologis itu bekerja di kolam kita yang baru dan sistem filter kita yang baru. Jadi air itu, teman-teman, teorinya kalau tidak berputar atau tidak sirkulasi akan jenuh. Nah, perputaran, sirkulasi, tadi letak-letak yang saya bilang equipment kolam, baik waterfall output, aerasi, dripping air, skimmer, overflow, bottom drain, itu tujuannya untuk mensirkulasi. Oke, nah ini sekarang tahapan terakhir, Norma dan teman-teman semua. Meskipun ini air teman-teman hari ini lihat, kita akan sedikit sharing. Sudah bening sekali, mecer sekali, jadi pakai air tester percobaan ini hari ketiga. Sudah tembus sampai dasar tuh, kelihatan banget. Ya, ini kita lagi nunggu air tangki juga. Nanti air tangki datang. Ini kita akan buang semua sekarang. Buang total? Buang total. Sayang sih. Mau berenang dulu nggak kamu? Waduh. Mas Ian, Mas Oyin? Mau berenang? Mau berenang dulu? Sebelum dibuang ya. Nanti kalau udah di share final jangan. Nah, setelah ini kita akan buang total semua. Sekalian kita akan tunjukin ke teman-teman proses untuk running sebuah kolam baru yang final dengan air gunung. Dan nanti juga ada beberapa persiapan, contohnya garam, sebagian udah saya taruh sana, kemudian ada bakteri starter juga. Nah, nanti itu akan menjadi salah satu proses untuk membuat air di kolam yang baru ini lebih cepat mecer dan aman untuk ikan baru masuk. Ini tadi kapasitas berapa kok tadi? 70 ton. Dan itu butuh garam berapa banyak? 1:1, 70 kilo berarti. Okay. Ya, kalau untuk garamnya. Kalau untuk bakteri starternya cukup 2 botol, satu media biologi, satu media Japmed yang ada aerasinya. Ini kita cek dulu. Nih. Jadi ini pasir-pasirnya ini wajar karena ini kan bekas-bekas kotorannya, nanti sekalian kita bersihin semua. Tuh. Nah, ini Japmed nih yang difungsikan untuk sebagian media biologis atau sebagai untuk bakteri positif dikasih aerasi pelan. Oke. Ini yang BioGroup yang kasih aerasi juga. Yuk, kita langsung mulai proses pengurasan. Oke, ya. let's go. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di kali ini yang ngelanjutin dari running air yang sudah final air gunung. Nah, sekali lagi teman-teman, sering juga bahwa untuk masalah-masalah poin-poin dalam treatment sebuah kolam, terutama kolam baru yang saya bahas ya, kemudian ada setting, kemudian ada juga estetika, ada juga pengaturan sistem filter, media, dan lain segala macam. Intinya bahwa harus dipahami bahwa semua orang itu punya pakem dan punya patokan masing-masing yang berbeda-beda gitu. Meskipun kalau ditarik banding benang merahnya ini sebetulnya ya hampir sama lah gitu. Nah, sering juga bahwa kenapa sih kok Blaze alasannya selalu pakai air gunung baik di kolam Blaze sendiri maupun di kolam customer. Saya udah jelaskan beberapa kali, memang air gunung dengan catatan air gunung yang sumbernya benar-benar bagus ya. Di Semarang ini kita pakai dari Ungaran. Paling deket Ungaran. Ya, kalau teman-teman yang di daerah Ungaran pasti tahu memang kualitas air
sumber air di daerah sana itu bagus sekali. Sebetulnya kita punya satu referensi juga di daerah Ngalian, itu bagus juga. Terus kemudian ada di Gunung Pati. Cuman nggak tahu kenapa saya paling suka nih yang air Ungaran. Nah mungkin teman-teman nanti di setiap kota, di setiap daerah, bahkan di negara lain pun itu bisa berbeda-beda gitu. Nah kenapa salah satunya pertimbangan saya pakai air gunung ini karena proses maturnya terutama untuk kesiapan dan kesehatan ikan koi kesayangan kita nanti masuk ke kolam baru ini itu lebih stabil, lebih bagus. Seperti itu. Kemarin mungkin karena hujan tuh, cuacanya nggak ketebak, habis dari siang panasnya begini, sorenya mendung, malamnya udah hujan. Makanya kemarin proses pengisian tangki kita hanya dapat beberapa video. Kemarin totalnya 8 tangki masih belum penuh. Nah, 8 tangki itu satu tangkinya 6 ribuan, berarti 8 kali 6 itu hampir 50 ton sendiri. Itu belum penuh dan chamber ini belum penuh nih. Chamber ini juga masih 3/4. Makanya kita pakai stok air tandon, udahlah paling kurang satu tangki lagi daripada nunggu. Paling nanti sore ini udah penuh sih, udah running final. Nah, jadi itulah pertimbangan kita kenapa pakai air gunung. Nah, kemarin mungkin Norma juga udah pulang karena hujannya sampai malam sekali. Kita dibantu Mas Rian, Mas Oyin, dan saya sendiri juga. Setelah air gunung masuk itu masuk garam. Ya, nanti videonya tampilin sebagian kemarin kita sempat ambil juga. Nah, garam ini teman-teman, perhitungan saya adalah biasanya untuk kolam baru ini 1:1. Atau 1:1. Setengah banding 1 juga nggak apa-apa. Jadi contohnya kalau ini 70 kubik atau 70 ton, kemarin saya masukin sekitar kurang lebih 50 kilo. Udah lebih dari cukup. Kalau mau setengah juga bisa, misalkan 70 ton, garamnya 35 kilo. Pak, nggak pakai debok pisang, nggak pakai ini. Sekali lagi, setiap orang punya treatment yang berbeda-beda. Ada yang nanti pakai air PK, ada yang pakai apalah segala macam. Tapi kalau saya biasanya setelah air baru final, air lama dibuang dulu, air baru masuk garam. Nah, nanti saya tunggu 1 kali 24 jam nih, biasanya. Nah, baru bakteri starter ini masuk. Nah, setelah bakteri starter masuk, biasanya kalau saya ibaratnya suka-sukanya itu minimal running tuh 5 hari sampai 7 hari. Itu tetap sirkulasi Terus, jangan diisikan, kemudian sambil kita mapanin air, mapanin filter dan segala macam, biarkan sebuah yang namanya proses biologis itu bekerja di kolam kita yang baru dan sistem filter kita yang baru. Ingat teman-teman, semua itu ada prosesnya. Bahkan nanti setelah ikan masuk pun itu juga nggak boleh langsung makan, harus tetap dibiarin dulu puasa, bisa sekitar 3-5 hari ke depan. Nah, kenapa sih Pak kok ribet banget seperti itu Pak Ade? Semua yang saya sudah simpulkan dan bakukan ini berdasarkan dari pengalaman saya 13 tahun lebih di bidang kolam dan koi. Jadi saya punya pakem seperti itu. Ya memang kadang ada customer yang nggak sabaran, maju-maju dikit 1-2 hari, tapi itu sekali lagi ngelihat case per case kondisi air dan kondisi kesiapan kolamnya. Gitu. Nah, cuaca ini juga pengaruh sekali teman-teman. Semoga saat nanti sudah running air final dan bakteri starter ini hujannya nggak terlalu sering. Nah, kalau terlalu sering itu antisipasinya gimana Pak? Antisipasinya runningnya lebih lama lagi lah. Gitu aja kan. Karena gini teman-teman, air hujan tuh salah satunya asam, dan asam yang tinggi itu kurang bagus, termasuk pH-nya itu untuk air hujan itu nggak stabil. Meskipun kolam kita ini besar, kita udah setting overflow juga, tapi intinya kalau saya tuh lebih suka running kolam baru ini panas. Mataharinya kalau full itu asik banget. Kemarin kamu lihat nggak yang air terjun itu, coba di show agak dekat. Waktu cuman 2-3 hari aja, waktu running air belum final, begitu panas banget, itu lumut-lumut tipisnya langsung tumbuh tuh. Cepet. Makanya agak keijo-ijoan itu bukan cat, itu lumut alami. Nah, saya harapkan matahari yang cukup atau panas itu juga nantinya efeknya adalah ke tingkat kemaceran air dan tingkat jadinya habitat kolam maupun filter ini bisa lebih maksimal gitu. Dan memang salah satunya saya pernah jelaskan di video sebelumnya kayaknya Norma ya, ciri-ciri parameter air di kolam yang sudah sehat atau air yang mature, air yang bagus itu nanti teman cari di playlist gitu. Jadi memang saya harus jelaskan, saya aliran simple, saya aliran yang nggak ribet. Jadi kadang mungkin kalau teman-teman lihat saya ini patokannya ini hanya poin-poin yang sederhana. Jadi nggak pernah tes pH, tes amoniak, tes nitrat yang sampai sedetail itu. Memang saya bukan aliran itu gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang pakai aliran itu nggak salah juga Norma gitu loh. Bahkan saya ada beberapa customer yang memang detail sekali sampai ngecek kadar amoniak per berapa hari sekali, airnya dites, itu ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau saya lihat air, lihat pergerakan ikan, lihat perilaku ikan koinya, nafsu makannya, nah itu dari patokan itu sudah saya bisa menyimpulkan air ini sehat atau enggak.
Makanya kalau saya diminta visit ke customer, baik itu kolam lama ataupun kolam yang baru dibangun, saya nggak usah perlu alat ukur dan lain-lain, ngelihat kualitas air dan pergerakan ikannya, saya udah tahu ini bener atau enggak kolamnya, airnya bagus atau enggak, itu hanya dari mata. Tapi mungkin kalau saya kasih teori agak sulit, mungkin itu jam terbang aja. Tapi teman-teman kalau sering banget lihat kolam kayak saya, lama-lama mata ini juga, insting ini bisa terasah juga. Ya, ini ada bagusnya, ini belum full. Kita sekarang shoot ke kolam, Norman. Wah, boleh nih Korin. Ya, nah jadi gini. Ini salah satu contoh kalau ibaratnya kolam ini nggak ada skimmer. Tuh, buih-buihnya dan kotorannya ini nggak bisa clear, nggak bisa bersih karena skimmernya belum berfungsi. Kenapa? Karena level airnya belum mencapai level air yang kita inginkan, belum final gitu. Nah, tapi saya mau tunjukin, kan sempet di video-video sebelumnya ada yang nanya, Pak, arus itu fungsinya apa sih, Pak? Atau buat ikan supaya bulky, atau buat oksigen dan lain-lain. Arus itu kalau buat saya paling penting itu untuk flow perputaran di kolam. Oh ya, ini kamu lihat nggak airnya muter nih? Nah, tapi muternya kalau nanti air sudah penuh full, itu nggak kelihatan muter. Tapi ini akan muter searah jarum jam mengelilingi area kolam ini. Makanya penyetingan air terjun, Norma shoot ke sana, letak aerator, sumber air baru atau dripping, letak skimmer, ya, skimmernya di shoot ada 2. Oke, sama. Ya, satu lagi letak overflow, letaknya itu berkaitan semua. Jadi nggak bisa sembarangan nyeting, nggak bisa sembarangan naruh gitu. Makanya kadang saya kalau diminta untuk, Pak, skimmer saya ditaruh di mana, bingung juga bentuk kolamnya kayak apa. Kemudian flow-nya per jam berapa. Kemudian letak arusnya di mana, letak waterfall-nya di mana, letak aerator oksigennya di mana. Nah, itu semua berkaitan semua. Oh, juga berpengaruh juga ya, buat penempatan. Nah, ini biasanya kalau skimmer nggak jalan nih seperti ini nih, permukaannya berbuih, permukaannya nggak bisa clear. Nanti kalau sudah penuh, saya jamin lebih super celing dari yang kemarin air percobaan. Ini sudah air gunung. Dan ini saya puter nih baru pagi tadi, Mas Oyi nyalain, semalam dimatiin. Jadi air itu, teman-teman, teorinya kalau tidak berputar atau tidak sirkulasi akan jenuh. Nah, perputaran, sirkulasi, tadi letak-letak yang saya bilang equipment kolam, baik waterfall output, aerasi, dripping air, skimmer, overflow, bottom drain, itu tujuannya untuk mensirkulasi. Biar airnya tingkat jernihnya dan tingkat kesehatannya itu maksimal gitu. Jadi itu intinya berkaitan semua. Belum lagi nanti penyetingan filter, flow double wall-nya yang dikejar, ketinggiannya, oksigennya, DO-nya, pengaturan aerator, pengaturan isi media, pengaturan pompa. Nah, itu semua intinya ada hitungannya khusus. Dan memang mohon maaf, seringkali kadang banyak yang konsultasi, bukan saya nggak mau jawab atau apa. Dan di YouTube pun saya kalau pas baca pasti akan berusaha komen, tapi memang saya tidak melayani itu. Biasanya memang saya hanya ibaratnya fokus ke kolam-kolam customer dan kolam-kolam fasilitas place yang kita buat. Tapi teman-teman kalau ngikutin video-video kita terus, lama-lama pasti paham gitu. Tuh airnya yang di air terjun udah lebih jadi, Norma, lihat tuh. Nah, ini satu yang mau saya bahas juga. Ada yang beberapa kemarin customer kita juga WA saya, Pak, kok sungainya sama pohon-pohonnya nggak mau yang seperti alam liar dan segala macam. Nah, ini kita bahas aliran nih. Nah, kalau teman-teman suka natural yang ibaratnya yang konsepnya bener-bener nature alam yang sangat indah sekali, salah satu referensi dan guru saya itu adalah channelnya Heri Lasio. Teman-teman perhatikan channel Heri Lasio. Saya channel-channel luar negeri juga sampai sekarang masih belajar. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa Blaze ini udah lama 13 tahun, saya bilang belum. Kita belum apa-apa. Makanya kan moto kita ke perusahaan Blaze Group, baik anak-anak saya tekankan, kita baru mulai. Kita baru mulai artinya kita bukan orang hebat, kita bukan senior, kita bukan orang yang sudah ahli, kita baru mulai. Artinya milikilah sikap terus mau belajar dan berkembang. Itu yang paling penting. Nah, orang hebat akan dikalahkan dengan orang yang akan terus mau belajar, percaya saya. Itu karena belajar itu menurut saya tidak ada batas waktunya sampai mati, titik. Makanya saya sering tekankan baik tim estetika, tim kolam, tim filter, tim koi, tim burung, ya, dan yang lain-lain, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Ada satu referensi yang bagus, pelajarin. Ada satu referensi yang bagus, ambil ilmunya. Yang kurang bagus di proyek sebelumnya jangan dipakai di proyek setelahnya. Nah, seperti itu terus. Nah, saya mau tekankan lagi bahwa aliran kita adalah aliran ikan koi. Itu yang paling penting dulu. Jadi fokus utama saya adalah di ikan koinya. Jadi yang lebih menonjol di koinya. Yes, di kolam dan ikan koinya. Sebetulnya air terjun ini kalau saya mau buat seperti
alam yang kayunya lebih banyak, batuannya lebih banyak, mungkin dasar air terjunnya dikasih batu koral atau batu apalah segala macam bisa. Tapi saya ragu atau khawatir untuk kesehatan ikan koinya. Oh, berpengaruh juga. Oh ya, iya Pak, dong. kalau Makanya kalau tadi teman-teman dan Norma tonton aja channelnya Heri Lasio atau tim-tim landscape dan aquascape yang internasional. Heri Lasio itu level dunia loh. Gila itu, saya bilang itu karya seninya beliau itu sudah bukan prof lagi, itu menurut saya legend ya. Udah expert banget. Kalau saya masalah konsep natural dan lain-lain sama Heri Lasio masih jauh banget lah Mas Heri. Nah, semoga kita juga akan ada kesempatan. Saya nanti kalau pas kita kan kebetulan ada pekerjaan di Madiun dan Malang nih, Norma. Nah, nanti saat kita selesai, saya kepengen sowan. Siapa tahu kita bisa collab bareng dan bisa lihat karya-karya. Saya selama ini nontonnya lewat YouTube. Ya, semoga kalau Mas Heri suatu saat nonton berkenan untuk kita collab ya. Dan saya juga kepengen collab dengan Mas Trisno juga. Sempat telepon kemarin, semoga nanti ada satu proyek yang kita bisa kerja sama juga. Doakanlah, intinya kita akan berusaha memberikan karya-karya yang terus terbaik dan berkembang ke depannya. Nah, jadi makanya kenapa sih kok konsep naturalnya ini nggak terlalu penuh, pohonnya juga saya pilih yang tipis-tipis dikit-dikit di sekitar air terjun dan di samping sungai. Karena tadi nomor satu saya mementingkan kesehatan koinya. Kalau teman-teman perhatikan, ada sih saya lihat beberapa teman-teman yang ahli di aquascape dan lain-lain diisi ikan koi maupun ikan lainnya, tapi tidak sefokus kita. Makanya kan saya tuh kalau kiblat koi atau kolam atau parameter filter dan lain itu kan kiblat saya Jepang. Nah, rata-rata memang di Jepang itu standar airnya, standar filternya, standar sistemnya, misalkan ada variasi dan lain-lain pun tidak sekompleks yang full estetika di landscape atau di aquascape. Seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Bukan saya nggak mau, tapi saya masih ragu, masih khawatir. Tapi yang seperti tadi saya bilang, Norma, saya ke depan ini masih terus belajar terus. Ini pun saya pelajari, nanti kalau ini contoh nih ya, ini sudah jalan sekitar 3 bulan nih. Coba deh nanti supaya lebih indah, saya tambahin beberapa tanaman sama mungkin bebatuan di sungai. Saya lihat efeknya, ada bahayanya nggak buat koi. Jadi eksperimen ini selalu saya di tempat sendiri. Nah, sebelum diaplikasikan ke customer. Makanya nanti kalau ada customer yang minta dibuatin kolam koi dengan standar spek koi yang memang apalagi kualitas. Nah, ini saya kasih tahu ya, sekali lagi bukan saya mau membeda-bedakan. Koi itu ada beberapa grade, ada yang murah, bawah, pasar, menengah, sampai yang premium. Nah, kabar buruknya teman-teman, yang kelas medium dan premium itu koi itu rewel, sensitif sekali. Makanya kalau kamu perhatikan, sempat dulu ada restoran besar di Semarang nanya koi ke kita, saya ngomong, Pak, koi saya nggak cocok untuk di kolam itu. Itu harus koi yang murah-murah, yang kropio, yang pasar, yang harganya mungkin cuma puluhan ribu, ratusan ribu, karena itu dilepasnya di seperti semi sungai itu. Nah, kalau koi yang sudah medium dan premium, kenapa nggak stabil atau ibaratnya istilahnya itu lebih rentan? Karena dia sudah terbiasa dimanja dengan kualitas air yang bagus sekali. Makanya saya sering hati-hati pesan ke anak-anak juga, kalau ada ikan fresh Jepang masuk, itu penanganan karantina dan lain-lain kita ekstra. Karena kenapa? Air kita kalah sama di sana. Kita terlalu rewel juga. Terlalu rewel. Makanya kalau koi-koi premium itu saya sangat concern sekali. Nah, teman-teman perhatikan, semua kolam-kolam koi yang premium itu standarnya seperti kita. Nah, jadi itulah kabar buruknya. Kalau koi murah, nyebelinya kuat, Norma. Wah, bisa. Mau airnya butek, mau saya kadang pernah lu ke satu customer itu ya. Ya tadi koi yang pasar lah ya. Nggak ada skimmer, nggak ada bottom drain, cuman belekutuk doang sama air mancur tong gitu doang. Hidup loh ikannya. Nah, hidup dan sehat-sehat loh. Kalau dimasukin ikan impor, waduh. Tapi kalau beli ikan sama kita, saya ngomong bukan saya sok-sokan. Saya kan sering ngomong kan kalau ada customer baru, terutama beli ikannya cukup mahal sama kita. Saya pesen ke tim Bless dan tim Koi, tanyain dulu, minta video kolamnya seperti apa, tolong kirim ke saya. Nah, kenapa? Saya bukan mau sok-sokan atau apa, supaya saya ngerti bahwa, spek kolamnya dia minimal dengan air kita, dengan kolam kita ini sudah sama. Nah, kadang kalau spek kolamnya dan kualitas airnya ini terlalu ke bawah, saya malah saranin, Pak, jangan beli ikan yang kualitas seperti ini dulu. Kasihan juga kalau mati. Saya kalau laku ikan seneng, sumpah. Saya dapat untung kok. Tapi kalau mikirin nantinya ikan saya ini dipindah di kolam seperti apa, itu kan penting juga. Ya, jadi itu sedikit intermezzo, kurang lebih seperti itu jawabannya kenapa kok secara tanaman, batu-batuan, nggak dikasih batu koral, sungainya nggak dikasih mungkin kerikil-kerikil atau lain. Intinya untuk keamanan dan kesehatan koi jangka panjangnya. Seperti itu. Mantap. Nah, mungkin kita sampai saat ini sudah
tinggal beres-beres aja. Ini tinggal nunggu Aan sama Mas Eko. Ini kemarin sudah kita decking kayu, udah kita setting, juga udah pas semua. Tinggal nanti pelapisan coating sama pemasangan semua film. Wah, udah selesai. Nah, setelah ini saya tenang, tinggal saya nunggu nanti airnya mecer, bakteri starter masuk. Mungkin kurang lebih maksimal 5 harian lagi lah. Atau mungkin seminggu ya. Kalau nggak hujan sih 5 hari cukup. Tapi kalau mungkin hujan saya panjangin sampai 7 hari. Kita masukin ikan-ikan di sini. Wah, nah, ditunggu-tunggu bakalan. Ya, ikannya juga udah saya mulai pilah-pilah di fasilitas Blaze yang lain, di kolam yang lain. Nanti yang masuk ke sini intinya ukuran 60 cm ke atas, 60 BU ke atas. Wah, yang gede-gede. Ya, nanti teman-teman tunggu aja, dan teman-teman yang memang berminat untuk menambah kualitas ikan koi ataupun pembuatan kolam koi, jangan sungkan, kita sudah open juga lagi, dihubungi langsung kontak di bawah ini. Lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan saya Adi Kurniawan, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep